antara rekan-rekan, saya kira pilihannya kalau tidak sanggup silahkan mundur. Sama dengan saya, Pak. Banyak ya. Saya pikir quorum pasti terpenuhi ya, termasuk juga ada Pak. Komisi 3 DPR RI menggelar rapat kerja bersama Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo beserta jajaran. DPR dan Kapolri membahas berbagai persoalan penegakan hukum di tanah air. Salah satu yang menjadi sorotan adalah perkara judi online yang meresahkan masyarakat dan menggerogoti ekonomi serta moral bangsa. Anggota Komisi 3 fraksi PKS Abu Bakar Al-Habsyi meminta Kapolri menindak tegas siapapun yang terlibat judi online. Menurut Abu Bakar, pemberantasan judi online termasuk yang saat ini terjadi di Kementerian Komunikasi dan Digital harus dilakukan menyeluruh, mulai dari level bawah hingga atas. Pengungkapan kasus dan penangkapan tersangka harus sampai hingga ke kepala atau otak pelaku judi online. Jadi kalau di bawah-bawahnya kena terus ternyata aman, puncaknya mesti dicari mestinya. Tidak ada istilah ikan busuk kecuali kepalanya. Nah, itu. Ambil kepalanya dulu. Jangan di bawah-bawah. Jangan-jangan di balik kepalanya ada kepalanya lagi. Karena ini uang besar. Jadi kita harus ngomong vulgar bab ini. Kalau kita mau bekerja. Dan saya salut. Kembali Pak, saya bukan muji-muji, bukan Pak. Ngomong Bapak memberikan sebuah perintah yang sangat clear dan saya catat dan saya follow up di media juga, Pak. Ya. Pengusaha. Menanggapi hal itu, di hadapan DPR, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan telah menginstruksikan jajarannya untuk memberantas perkara judi online. Bahkan Kapolri Jenderal Listio Sigit juga menyatakan siap mengundurkan diri dari jabatannya bila terbukti menerima uang dari aktivitas judi online. Tentunya kalau kami sudah bisa menuntaskan terkait dengan jaringan yang terlibat di dalam judi online, tadi saya sudah sampaikan bahwa kami tidak akan ragu-ragu Pak untuk memberantas sampai dari akar sampai paling atas, bahwa bahkan saya Pak, kalau saya kedapatan saya menerima judi online, saya besok pagi mundur Pak. Demikian juga terhadap anggota saya sudah perintahkan untuk berantas judi online. Jadi kalau di antara rekan-rekan tidak melaksanakan hanya 2, Anda terlibat, itu yang pertama, atau membiarkan, atau takut. Jadi saya kira pilihannya kalau tidak sanggup silahkan mundur. Sama dengan saya, Pak. Atas hal ini, seluruh fraksi di Komisi 3 DPR mendukung penuh upaya Polri untuk memberantas judi online hingga ke akar-akarnya. Lantas, dengan adanya komitmen penuh dari institusi penegak hukum ini, bisakah judi online diberantas hingga tuntas? Siap mundur jika terpapar judi online. Itulah yang dikatakan oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo di hadapan Komisi 3 DPR RI saat rapat kerja bersama. Apakah ini bentuk keseriusan dari institusi Polri untuk memberantas judi online? Itu akan menjadi topik bahasan kita pada pagi hari ini di Apa Kabar Indonesia Pagi. Sudah bergabung bersama kita di studio narasumber kami ada Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi, penasehat ahli Kapolri. Selamat pagi, Pak. Assalamualaikum, Pak Selamat pagi. Dan juga Mas Bambang Rukminto, pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies. Selamat pagi, Mas Bambang. Assalamualaikum. Sehat ya, Pak. Dan juga bergabung bersama kami via Zoom sudah ada Bang Ahmad Sahroni, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI. Selamat pagi, Bang Sahroni. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, Bang Sahroni, kita akan langsung tanyakan terkait dengan pertemuan pada Senin kemarin dengan Kapolri. Apakah Anda melihat ini adalah bentuk keseriusan dari Kapolri dan juga institusi Polri untuk memberantas judi online? Karena diketahui bahwa 97.000 TNI Polri ini terpapar judi online. Oknum TNI Polri. Jadi begini, selamat pagi buat semuanya, pemirsa. Ini tantangannya makin berat untuk Kapolri dan jajaran. Kenapa? Karena Kapolri sudah menyampaikan beban itu untuk dilakukan pemberantasan secara menyeluruh. Pertanyaan kita adalah sejauh mana
berantas judi online ini? Sebesar apa? Kan ini bukan masalah terkait dapat jatah atau enggak. Tapi bagaimana cara memberantas judi online ini secara besar. Kita meyakini, saya meyakini, ini judi online nggak akan pernah hilang. Sama kayak narkoba. Tapi bagaimana meredus ini agar judi online bisa diredam. Dengan cara apa? Saya, fraksi Nasdem kemarin menyampaikan ada aturan terkait dengan blokir uang judi online yang diduga judi online transaksinya dengan PPATK. Nah, di saat rapat dengan PPATK saya menyampaikan, Anda harus reaktif. Bila mana ada indikasi dugaan transaksi judi online itu, maka langsung diblok. Nah, kalau ini bisa dilakukan, maka akan meredus transaksi yang sudah besar luar biasa ini. Bayangin 400 triliun transaksi di tahun ini. Dan akan bisa mencapai 1.000 triliun 2026. Sayang, Republik ini rusak cuma gara-gara judi online. Nah, inilah momen di mana Kapolri menyampaikan hal tersebut, maka tanggung jawab berat ada di Kapolri untuk berantas ini dengan baik, sebaik-baiknya untuk menghilangkan, tapi tidak bisa menghilangkan, minimal untuk meredam agar tidak terlalu banyak yang lebih parah lagi. Demikian. Baik. Bang Roni, kemarin kita juga sudah melihat bahwa teman-teman dari DPR ini juga sudah memberikan pertanyaan dan juga masukan kepada Kapolri dan juga jajarannya terkait judi online begitu ya. Tapi tidak luput juga dari ingatan kita bahwa tidak hanya yang oknum pegawai Komdigi saja yang saat ini di Kementerian Kominfo yang menjadi sorotan begitu ya. Tapi di beberapa waktu lalu kita juga masih ingat ada judi online 303, konsorsium 303 yang juga sempat disinggung pada rapat dengar pendapat itu saat juga bersama teman-teman DPR. Nah, berarti memang PR-nya cukup banyak ya untuk Kapolri sendiri, untuk Polri sendiri. Tapi kalau menurut DPR ini memang harus dari hulu ke hilir seperti apa sih langkah konkret yang diambil oleh Polri? Jangan sampai hanya hangat-hangat saja begitu di awal saja, tapi nanti beberapa bulan ke depan tidak sampai tuntas, tapi kita sudah lupa ini juga tidak dituntaskan oleh Kapolri dan juga jajarannya. Yang menarik adalah satu, mantan menteri yang mau diperiksa, sebenarnya itu dulu yang diperiksa. Itu lebih menarik daripada ada konsorsium lah, ada inilah, ada itu. Enggak. Gimana caranya ada dugaan mantan menteri yang mau diperiksa oleh Mabes Polri. Ini dulu yang dikerjakan. Kenapa? Karena ruang publik ini sudah disajikan penangkapan dari staf Komdigi, penangkapan dari katanya anak buahnya mantan menteri yang nggak lulus, dilulusin untuk jagain website. Nah, sebenarnya yang lebih menarik adalah ini dulu yang dilakukan oleh Mabes Polri. Kenapa? Karena agar mempercerah nih. Sebenarnya problematika ini datangnya itu dari mana? Dari dalam sendiri atau memang dari luar? Nah, ini membuktikan, mari kita tunggu sama-sama Mabes Polri melakukan apa yang harus dilakukan terkait judi online ini. Ya, Bang Saroni, lalu bagaimana Anda melihat pentingnya transparansi dalam pemberantasan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk memberantas judi online ini? Karena untuk memastikan tidak adanya backing-membacking ini, karena yang kita ketahui yang terpapar ini adalah pemain, tapi untuk mendeteksi yang membacking ini yang susah. Gampang kok Pak Kapolri kalau mau transparan. Sekarang kan Pak Kapolri udah bilang, kalau saya terima saya akan mundur besok pagi. Nah, kalau memang demikian, Pak Kapolri sudah menyampaikan itu, buka aja semua, deh. Mau yang gede, mau yang kecil, mau bandarnya, mau komandannya terbesar yang ada di Republik ini, buka aja, nggak apa-apa. Kan paling resikonya berantem. Para pihak, para mafia akan berseteru bersama-sama untuk melakukan hal-hal, itu pasti terjadi. Tapi sekarang bagaimana? Kalau transparansi dilakukan oleh Kapolri dan jajaran, melihat ruang ini untuk dimanfaatkan. Pemerintahan baru, Presiden Prabowo Subianto ada lakukan sesuatu yang besar, yaitu apa? Yang judi online ini. Ini lebih berbahaya daripada urusan yang lain-lain. Kita berharap Pak Kapolri mulai kemarin
staf dan jajarannya melakukan tindakan yang lebih aktif dan proaktif menangkap semua yang terlibat. Baik. Nanti saya mau ke Pak Arianto dan juga Mas Bambang. Kalau melihat berarti memang harus ada kemauan, kemampuan, keberanian begitu ya Kapolri dan juga jajarannya untuk memberantas judi online. Seperti apa kita akan dalami nanti di segmen berikutnya. Tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.